Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini luar biasa kelihatannya efek dari kata-kata Ahmad Sahroni yang sekarang sudah dipecat dari ketua komisi atau wakil ketua komisi 3 DPR jadi anggota DPR biasa, dan tampaknya ini Sahroni keberadaannya di Nasdem itu diidentifikasi oleh publik atau netizen lah persisnya, bahwa ingat Nasdem, ingat Sahroni, ya. Stigma Nasdem terkena gara-gara Sahroni. Ini tercermin dari uploadan atau postingan dari Partai Nasdem, pemirsa, ya, baru beberapa menit lah ya, beberapa jam yang lalu, ya, keluarga besar Partai Nasdem itu mengucapkan bela sungkawa terhadap Afan Kurniawan, ya, turut berduka cita atas wafatnya Afan Kurniawan dan korban luka-luka di dalam insiden yang terjadi pada Kamis malam 28 Agustus 2025. Ya, Partai Nasdem menolak segala bentuk kekerasan dalam aksi penyampaian aspirasi rakyat. Doa dan simpati yang tulus kami sampaikan kepada para korban serta keluarga para korban. Ini akunnya Nasdem Centang Biru dan disertai dengan gambar mawar yang kayaknya tertunduk kayak mau layu begitu. Tetapi apa yang kemudian direaksi oleh para netizen itu? Ya, ini seperti dikemukakan oleh Panda, mulut si Pukima, ya, mulut si orang kurang ajar ini, ya, pecat ini iblis dari Nasdem, dengan menunjukkan meme kemarahan yang luar biasa disertai dengan TikTok Sahroni yang ada kata-katanya, orang yang minta DPR dibubarin adalah orang paling tolol sedunia. Ini kata-kata Sahroni yang memicu gelombang kemarahan publik yang luar biasa, ya. Ini memang pengaruhnya luar biasa, pemirsa. Kalau sampai Nasdem, ya, kemudian diidentikan, distigmakan dengan sosok Sahroni, habis itu Nasdem. Ya, kalau hanya dipinggirkan dari ketua komisi 3 saja dan Nasdem masih bawa dipiara itu Sahroni, ya siap-siap aja menerima risiko. Karena mungkin tahun berikutnya orang lupa lagi, tetapi ada saja nanti itu dimunculkan orang seperti Sahroni ini, ya, di video-video, dan itu akan menjadi pukulan yang telak bagi Nasdem, ya. Bahkan ada satu artikel yang ditulis hari ini, ya, gelombang demo yang keras dan dihadapi keras oleh polisi, ya, memang ada aktor bermain. Ada yang mengatakan ini adalah di belakangnya ini Mukidi apa siapa begitu, tetapi rakyat juga tampaknya menunjukkan tingkat kemarahan yang luar biasa, ya. Dan itu apa penyebabnya? Dipicu oleh Ahmad Sahroni, Eko Patrio, sama Uya Kuya juga. Tuh, pemirsa, ini pendapat-pendapat dari, ya, ada ratusan pendapat, ya. Ini ada Panda lagi nih. Di mana otak dan pikiran kalian, wahai para bajingan negara? Ya, itu ditunjukkan dengan rakyatnya dipajak naik hingga 400%, DPR gaji naik, Indonesia tanpa DPR, maunya Indonesia tanpa DPR, ya, yang itu yang tempo hari itu pakai joget-joget itu, ya. Nah, ini yang Nyoman Upadana ini. Ingat Nasdem, ingat Sahroni, tidak layak pilih, ya. Tandai ini coffee match, tandai nih partainya dan anggota partainya. Besok pemilu jangan kasih panggung, biar mikir punya kader tuh dibimbing yang benar, jangan asal bunyi merendahkan rakyat, ya. Ya, ada juga akhirnya kata-kata, wah, rakyat itu tidak sebodoh wapresmu, ya. Dan memang Nasdem adalah partai yang cukup membela Jokowi setelah gagal mencalonkan Anies Baswedan itu, ya, dia juga tidak setuju kalau Gibran itu di impeach gitu. Itu Surya Paloh langsung yang ngomong seperti itu. Dan karena itulah mungkin memang dengan Sahroni
mengungkapkan kayak seperti itu, ya, ya, itu malah membuat memang hancur-hancuran Nasdem. Ya, mungkin kita bisa maklumi Nasdem, ya, mungkin banyak kadernya yang kena kasus korupsi kan, nggak tahu ketuanya juga kaya banget itu, Surya Paloh itu kan, ya. Ya, tetapi dia cukup jujur tempo hari itu menjelaskan kepada Anies Baswedan kenapa dia tidak berani dukung Anies Baswedan. Gimana Anies? Saya mau dukung Anda. Begitu saya mau dukung Anda, ya, langsung anak buahku semua, ya, kader-kader itu akan ditangkepin semua, ya kan? Terus, ya, Nasdem Tower ini pemeliharannya gimana kan gitu intinya. Dan Anies maklum aja. Ya memang inilah partai-partai yang tersandra karena banyak kadernya yang jadi maling. Dimanapun akan seperti itu. Ya, dan sekarang justru ada Sahroni itu. Ya, itu pemirsa, ketika orang menunjukkan kecongkaannya itu akan memancing musuh. Dan ketika dia butuh orang yang disebut rakyat, ya, untuk bisa memilih partainya, tetapi orang itu masih ada di sana, mungkinkah itu akan terjadi? Dan yang luar biasa ini kan era digital kayak begini, jejaknya Sahroni ini tidak bisa dihapus. Walaupun mungkin Surya Paloh duitnya banyak, mungkin sudah ini dan lain sebagainya, tetapi sebuah partai membiarkan kadernya seperti itu, ya, itu sebetulnya adalah malapetaka bagi partai itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.